Sejarah bercerita tentang kehidupan yang terjadi dalam ruang dan waktu. Dalam sejarah itu, terungkap pula peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam ruang dan waktu. Maka mengungkap kembali catatan sejarah yang dialami dan dilalui. Tentu bukan hal yang mudah. Meskipun disadari bahwa catatan sejarah itu sekaligus juga mengurai kembali masa lalu yang dalam bahasa Fransiskan disebut sebagai rahmat asal-usul kita. Dalam sejarah, ada pengalaman penuh perjuangan, ada pula kegembiraan dan sukacita. Ada rangkuman pengharapan yang tercapai, ada pribadi-pribadi yang terlibat, dan tak dipungkiri pula bahwa ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Melalui catatan sejarah, peristiwa-peristiwa dialami dan dilalui dapat menimbulkan berbagai macam reaksi yang tentu saja menyentuh perasaan, pikiran, hati, dan budi kita. Bahkan tak dapat disangkal bahwa ungkapan peristiwa dalam catatan itu kerap kali juga menghadirkan kenangan, kesedihan, dan haru yang menggelitik. Dan ada pula rasa syukur di balik catatan sejarah yang menghadirkan memoria dan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Terkandung pula niat untuk mendalami, mengoreksi, dan meneruskan dengan baik ke depan. Gereja Santo Paskalis berkembang melalui semangat pelayanan para Fransiskan OFM dari tahun 1946. Gerakan Fransiskan Awam yang lebih dikenal sebagai Ordo Fransiskan Awam muncul di Gereja Santo Paskalis diprakarsai oleh Romo Jimmy Nomad OFM. Beberapa awam tertarik dan mulailah embrio persaudaraan OFS. Pengajaran awal diberikan oleh Romo Jimmy sekali sebulan di pasturan gereja. Di bulan Oktober 2015 embrio ini diserahkan ke Minister Regio Jawa bagian Barat yaitu Saudara Feli Kama OFS untuk mendampingi para OFS embrio Santo Paskalis. Embrio ini juga berada di bawah entitas OFS Persaudaraan Lokal Santo Ludovicus Kramat yang sudah lama ada serta berkembang dan berpusat kegiatan di Biara Fransiskan Kramat. Alih tahap inisiasi angkatan pertama dilakukan di tanggal 16 Juli 2016. Selanjutnya embrio OFS Santo Paskalis berkembang dan mulai dengan tahap aspiran, postulan dan novisiat yang kemudian istilahnya berubah menjadi inisiasi, formasi, dan profesi. Sejalan dengan adanya embrio yang kemudian berkembang menjadi satu entitas ini, menggerakkan pula paroki lain yang dikelola oleh OFM Konventual dan OFM Capusin untuk memulai hal yang sama, yaitu di Gereja Santo Lukas Sunter dan Santo Fransiskus Asisi Tebet. Ketiga embrio ini mengadakan kegiatan bersama yang berpusat di Gereja Santo Paskalis. Pada 11 Maret 2018, terdorong oleh Roh Kudus untuk mencapai kesempurnaan Injil sesuai dengan kedudukannya sebagai awam, 11 orang saudara-saudari mengucapkan janji profesi, mengikat diri melalui suatu janji setia untuk menghayati Injil, menjadikan Kristus sebagai poros hidup dan seturut teladan Santo Fransiskus Asisi dengan pertolongan anggaran dasar yang diresmikan oleh gereja. Selanjutnya embrio OFS Santo Paskalis ini melakukan kapital pertama di tanggal 19 Mei 2018 dan misa pelantikan di 20 Mei 2018, dengan pelayan sebagai berikut: Minister, Saudari Odilia Rovara OFS. Wakil Minister, Saudara Hilario Nixon Tamba OFS. Formator, Saudara Anastasius Yapi Herianto OFS. Sekretaris, Saudari Pamela Kawira OFS. Bendahara, Saudari Anastasia Rossi OFS. Seturut teladan Santo Fransiskus Asisi sebagai pembawa damai dan memberi rasa hormat terhadap kehidupan semua ciptaan Tuhan, maka teladan itu diusahakan mewarnai kegiatan-kegiatan OFS Santo Paskalis. Secara umum, kegiatan dibagi menjadi 3 bagian yaitu kegiatan internal, kegiatan paroki, dan kegiatan eksternal.
Untuk kegiatan internal, diisi dengan pemantapan pengetahuan tentang Fransiskan. Pertemuan diadakan setiap bulan di minggu kedua. Kelompok inisiasi dijalani sekitar 3-6 bulan, dan kelompok formasi sekitar 1 tahun untuk kemudian siap melakukan janji profesi. Dari tahun 2016, pemberian materi diberikan oleh Saudara Feli Kama OFS. Namun di tahun 2020 sampai dengan 2022 ada sedikit perubahan karena adanya pandemi COVID-19, maka materi diberikan secara online, kemudian selanjutnya pengajaran diberikan sepenuhnya kepada Dewan Lokal. Di tahun 2024 untuk pertama kalinya OFS Santo Pascalis mendapat romo pendamping rohani yaitu Romo Ricardus Selan OFM. Dari tahun 2018 sejak angkatan pertama, setiap tahun ada umat yang tertarik untuk mengenal dan bergabung. Angkatan kedua ada 6 orang, angkatan ketiga 17 orang, angkatan keempat sebanyak 4 orang, angkatan kelima ada 4 orang dan angkatan keenam sebanyak 11 orang. Jumlahnya memang cukup banyak. Tetapi seiring waktu ada perubahan-perubahan apalagi setelah adanya pandemi. Belasan orang tidak aktif, 2 orang meninggal dunia termasuk wakil minister, lalu ada yang sakit dan ada yang pindah domisili. Selain pemberian materi, persaudaraan juga diisi dengan saling mengunjungi ke saudara-saudari yang sepuh, sakit, memerlukan bantuan, atau sekedar ngobrol. Sedangkan di paroki OFS Santo Pascalis berusaha mengambil peran dalam memperkenalkan Santo Fransiskus Assisi dan ajarannya untuk umat paroki. Bekerja sama dengan perangkat karya yang ada di dalamnya, dengan seksi dan kategorial terkait, antara lain, 1. Pemutaran film Santo Fransiskus Assisi dan tokoh-tokoh Fransiskan. Pemutaran film Santo Fransiskus Assisi dan tokoh-tokoh Fransiskan lainnya seperti Santo Clara, Santo Antonius Padua dan Padre Pio. 2. Berkat hewan dan tanaman. Tradisi Fransiskan lainnya adalah berkat hewan dan tanaman. Gereja Santo Pascalis mungkin bisa dianggap pionir dalam memperkenalkan tradisi ini, awalnya melalui seksi lingkungan hidup kemudian bekerja sama dengan OFS Santo Pascalis. Puluhan bahkan ratusan hewan dari berbagai kelompok berdandan cantik datang ke Gereja Santo Pascalis untuk menerima berkat di Hari Santo Fransiskus Assisi di bulan Oktober atau Hari Lingkungan Hidup Sedunia di bulan Juni. 3. Cinta lingkungan. OFS Santo Pascalis juga memperkenalkan berbagai macam kegiatan cinta lingkungan seperti ajakan menanam 1 tanaman 1 orang, pembuatan ekoenzim dan aplikasinya, pemanfaatan minyak jelantah untuk pembuatan sabun, lilin dan sebagainya, pemanfaatan kertas koran untuk dijadikan barang-barang berguna, dan bekerja sama dengan seksi lingkungan hidup membuat Taman Fioretti, taman dengan puluhan tanaman obat yang berguna. Dan dalam rangka HPS 2024, diadakan kegiatan pembagian bibit tanaman ke umat. Sesuai petua Santo Fransiskus Assisi, ya terpujilah Engkau Tuhanku karena saudari kami Ibu Pertiwi. Dia telah menyuap dan mengasuh kami. Dia menumbuhkan aneka ragam buah-buahan beserta bunga warna-warni dan rerumputan. 4. Indulgensi Portiuncula. Indulgensi Portiuncula diadakan setiap tanggal 2 Agustus. Sebuah tradisi warisan yang diperjuangkan oleh Santo Fransiskus Assisi. Indulgensi ini tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang memintanya tapi juga untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Di Pascalis diadakan sejak tahun 2018, yang diikuti oleh segelintir saudara-saudari OFS Pascalis dan diawali dengan retret yang dipimpin oleh Saudara Feli Kama, OFS di Biara Santo Clara dan misa di Gereja Maria Ratu Para Malaikat Cipanas. Di tahun selanjutnya tradisi ini diminati oleh umat Gereja Pascalis di luar OFS. Sekaligus diadakan baksos dan rekreasi ke kebun mawar panti asuhan Santo Yusuf Sindanglaya. Di tahun 2024 misa dilakukan di Gereja Santo Pascalis sebagai gereja Fransiskan untuk memperkenalkan lebih luas ke umat gereja di sekitaran Pascalis. 5. Doa Santo Fransiskus Assisi dan ibadat harian. Bagi Santo Fransiskus, doa merupakan sebuah pengalaman mendasar dan pengungkapan iman. Maka sebagai Fransiskan sekuler yang meneladani Santo Fransiskus, berdasarkan anggaran dasar OFS pasal 2 artikel 8 dan QOFS artikel 14 ayat 4, ibadat harian sebagai salah satu doa liturgis yang harus diprioritaskan di samping Ekaristi Kudus sebagai yang utama. Sedangkan doa Santo Fransiskus Assisi yang dulu didoakan sebelum misa harian di gereja,
Diusulkan oleh OFS Paskalis tahun 2016 untuk didoakan setiap sebelum misa Sabtu atau Minggu dan disetujui oleh DPH. 6. Doa musim penciptaan. Doa musim penciptaan atau Season of Creation ditetapkan oleh Paus Fransiskus mulai didoakan tanggal 1 September hingga 4 Oktober pada Pesta Santo Fransiskus Assisi, sebagai hari doa sedunia untuk pemeliharaan ciptaan. Bekerja sama dengan GPIC OFM dan bidang liturgi, OFS Santo Paskalis menayangkan doa ini untuk didoakan umat selama bulan September sebelum misa Sabtu atau Minggu. 7. Novena Santo Fransiskus Assisi, Triduum 1, 2 dan Transitus. Rangkaian menjelang Pesta Santo Fransiskus Assisi tanggal 4 Oktober yang pernah diadakan di Gereja Santo Paskalis adalah novena selama 9 hari berturut-turut. Triduum tanggal 1, 2 dan 3 Oktober, di hari terakhir Triduum adalah Transitus, memperingati saat-saat meninggalnya Bapak Serafik. OFS Santo Paskalis selalu terlibat dalam kegiatan tersebut. 8. Doa Korona Fransiskan. Doa Korona Fransiskan dikenal juga sebagai Rosario Serafik, atau Rosario 7 Peristiwa Sukacita Bunda Maria. Rosario ini berasal dari tradisi Fransiskan yang diawali sekitar tahun 1442. Untayan 10 Salam Maria untuk 7 peristiwa sukacita, kemudian ditambahkan 2 Salam Maria, kemudian diakhiri dengan Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan sebagai intensi untuk Bapak Paus. 9. Perayaan Natal OFS. Perayaan Natal OFS Santo Paskalis setiap tahunnya mempunyai keunikan tersendiri sesuai dengan tema, dan diawali dengan rekoleksi dengan bimbingan Saudara Feli Kama OFS dan Romo Ferry Soeharto OFM, sempat vakum ketika pandemi. Tahun 2022 bertema Kandang Natal Hidup, tahun 2023 bertema Natal di Grexio. Selain memperkenalkan beberapa tradisi Fransiskan, OFS Santo Paskalis juga bekerja sama dengan seksi panggilan, ikut acara sharing promosi panggilan bersama OFM, FSE, Projo, Saverian dan mengisi booth yang berisi penjualan buku-buku terbitan Sekafi, penjualan hasil karya anggota OFS seperti tas, barang kerajinan daur ulang, dan penjualan pakaian dan buku bekas layak pakai. Bekerja sama juga dengan seksi pengembangan sosial dan ekonomi, mengajak para lansia kelompok Simeon Hana jalan-jalan keliling Jakarta dengan bis Transjakarta. Selain itu mendorong semangat ibu-ibu untuk menghidupkan kembali perkumpulan janda-janda PWK Santo Monica yang sempat mati suri. Santo Monica sebagai seorang istri dan ibu, taat agama, pendoa yang sangat setia untuk Patrisius suaminya dan Agustinus anak laki-lakinya yang hidupnya tersesat hingga akhirnya keduanya bertobat, bahkan Agustinus akhirnya menjadi seorang santo. Teladan itu sangat diperlukan oleh keluarga-keluarga Katolik di zaman sekarang ini. Selain menjalin persaudaraan dengan umat paroki, OFS Santo Paskalis juga menjalin persaudaraan yang baik dan mesra dengan Ordo 1 OFM, OFM Konventual dan Kapusin, Ordo kedua Santo Clara, Ordo ketiga reguler dan sekuler, dengan aktif bekerja sama dengan GPIC OFM, Kanesta Wilayah dan Pusat, OFS Regio dan OFS Nasional. Untuk kegiatan eksternal, OFS Santo Paskalis secara rutin melakukan baksos ke Geria Asih, Panti Asuhan Santo Yusuf Sindanglaya, Rumah Lansia Melania Pademangan, dan Rumah Singgah Santo Antonius Padua Tanah Tinggi, dan masyarakat sekitar seperti penjualan nasi murah untuk para pengemudi ojek online dan penjualan pakaian murah untuk masyarakat kurang mampu. Hal ini untuk mengasah kepekaan sosial anggota OFS Santo Paskalis pada saudara-saudari kami yang miskin, lemah, tersingkir dan difabel sesuai pesan pastoral gereja. Penutup. Itulah perjalanan OFS Santo Paskalis tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, dari embrio hingga menjadi persaudaraan lokal. Di tengah perjuangan masing-masing anggota dalam masyarakat, keluarga dan gereja, kami terus belajar dan berjuang sebagai saudara pentobat. Mari mulai lagi, sebab kita belum berbuat apa-apa. Terima kasih untuk yang terkasih Romo Paroki tempat OFS Santo Paskalis bertumbuh dan berkembang. Untuk Romo Jimmy, Romo Agung, Romo Ferry, Romo Epa dan Romo Ricard. Juga untuk Saudara Felikama dan Saudari Lilitina Wijaya yang tidak pernah lelah mendampingi dari embrio. Juga tak lupa untuk saudara-saudari tercinta Angkatan 1 sampai dengan Angkatan 6 dan calon ke-7. Juga yang telah berpulang, Saudara almarhum Nixon Tamba dan Saudari almarhum Sri Lestari,
doakan kami dari surga. Tuhan memberkati kita semua. Pace bene.